Halo, selamat datang kembali dalam pembahasan perilaku konsumen. Dalam video kali ini, kita akan membahas apakah konsumen bersifat rasional. Are consumers rational? Well, it depends who you ask. Tergantung siapa yang kita tanya. Jika kita melihatnya dari sisi teori ekonomi klasik, maka manusia sebagai konsumen harusnya bersifat rasional. Kata rasional di sini artinya bahwa setiap keputusan yang diambil oleh kita manusia atau konsumen, walaupun belum tentu bebas dari kesalahan, selalu beralasan. Ketika ada ungkapan, for everything there is a season, then for every decision there is a reason. Jadi untuk segala sesuatunya ada masa-masanya. Dan untuk setiap keputusan yang diambil oleh manusia, termasuk kita sebagai konsumen, ada alasannya. Biasanya, keputusan-keputusan yang kita ambil adalah berdasarkan keinginan kita untuk mencapai kesejahteraan diri atau well-being. Menurut teori ekonomi klasik, seorang konsumen yang rasional akan mencoba memaksimalisasi satisfaction atau kepuasannya atau utility, kegunaan yang dia dapatkan dari konsumsi dengan cara mengalokasikan sumber daya yang ia miliki walaupun terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya yang tidak terbatas. Asumsinya adalah manusia sebagai konsumen selalu mendasarkan keputusannya pada cost-benefit analysis, analisis terhadap keuntungan yang ia dapatkan versus biaya yang ia keluarkan. Dan tentunya peranan logika kita sebagai manusia dianggap sangat dominan. Padahal kenyataannya seringkali keputusan-keputusan yang kita ambil, bahkan untuk high-ticket items sekalipun, kadang dipengaruhi juga oleh emosi sesaat. Dalam menantang teori ekonomi klasik ini, muncullah cabang ilmu baru yang disebut dengan behavioral economics, ekonomi perilaku, yang menggabungkan insights atau masukan dari psikologi dan ekonomi untuk melihat dan menganalisis bagaimana manusia mengambil keputusan. Jika dalam teori ekonomi klasik diasumsikan bahwa setiap tingkah laku manusia, keputusan yang diambil itu rasional, di mana manusia ingin mengoptimalisasi well-being-nya. Namun dalam teori behavioral economics atau ekonomi perilaku tidak seperti itu. Ada kalanya teori ekonomi klasik sulit menjelaskan beberapa tingkah laku dan keputusan manusia yang dapat dinilai cenderung kurang rasional ketika kita bercermin dari classical theory tadi. Misalnya, mengapa manusia bertindak altruistik atau memperhatikan, mengutamakan kepentingan orang lain, kebalikan dari sifat self-preserving atau mengejar well-being diri sendiri seperti yang diajarkan teori ekonomi klasik. Altruistik misalnya dengan cara menyukarelakan waktu untuk melakukan sesuatu untuk orang lain tanpa mendapatkan imbalan, berderma walaupun kebutuhan diri sendiri belum tentu semua terpenuhi. Jika kita menggunakan teori ekonomi klasik, harusnya individu mendahulukan dulu kepentingan pribadinya, barulah kepentingan yang lain. Namun, pada kenyataannya, seringkali manusia merasa ingin menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Dalam perilaku konsumen, penting sekali kita melihatnya dari sisi behavioral economics, ekonomi perilaku. Bagaimana ilmu ekonomi dapat disandingkan dengan ilmu psikologi, kadang juga kita mengambil dari neuroscience untuk bisa bersama-sama melihat apa yang sebenarnya terjadi dalam pikiran kita manusia ketika kita mengambil keputusan. Berbicara tentang pikiran kita manusia, secara kognitif ada dua sistem yang kita gunakan dalam kita mengambil keputusan. Secara internal, kita berproses dalam otak kita dengan menggunakan sistem satu dan sistem kedua. Dalam video sebelumnya, saya sudah sempat juga menjelaskan bahwa sistem satu itu namanya fast thinking, di mana otak kita telah berevolusi untuk berpikir cepat, mengambil jalan pintas berdasarkan pengalaman sebelumnya. Hal ini muncul dari zaman nenek moyang kita. Ketika mereka melihat bahaya seperti binatang buas, maka muncullah insting fight or flight, bertarung atau berlari. Maka dari itu, ketika kita menghadapi mara bahaya, kita tidak sadar, tiba-tiba saja kita sudah lari tunggang langgang menyelamatkan diri. Kadang kita tidak ingat bagaimana tiba-tiba kita sudah ada di suatu tempat. Itu adalah fast thinking. Ini, zaman sekarang, banyak dimanfaatkan oleh penjual-penjual baik secara daring maupun secara luring dengan cara memaksa kita mengambil keputusan cepat, yaitu impulse buying,
seringkali ada flash sale dan lain-lain, di mana kita kalau tidak mengambil keputusan ini dalam hitungan jam ataupun menit atau kadang-kadang detik, maka kesempatan itu akan hilang. Oleh karena itu, kita dipaksa untuk mengambil keputusan cepat untuk berbelanja. Sistem kedua adalah slow thinking, di mana manusia menggunakan otaknya untuk berpikir dengan teliti dan seksama. Apabila suatu kondisi sebenarnya mengharuskan kita untuk memakai sistem 2, berpikir dengan teliti, seksama, namun kita malah menggunakan fast thinking kita, atau sebaliknya, itulah yang dinamakan cognitive bias. Dalam video berikutnya, saya akan menjelaskan lebih mendalam jenis-jenis dari cognitive bias. Seringkali kita juga harus membuat judgment atau mengambil keputusan dengan informasi yang terbatas. Karena informasi yang kita dapatkan tidak komplit, atau kita punya yang namanya incomplete information. Dengan segala keterbatasan, kita tetap harus membuat keputusan. Orang bilang knowledge is power, but information is what builds knowledge. So information is also powerful. Kita menggunakan kerangka berpikir namanya DIKW atau DIKW. Data, information, knowledge, and wisdom. Ini merupakan satu konsep hierarki berpikir di mana data membangun informasi, yang membangun pengetahuan, yang kemudian membangun suatu hikmat kebijaksanaan. Data adalah fakta dari suatu objek dan merupakan bahan mentah yang nantinya kemudian bisa diolah menjadi informasi. Informasi adalah kumpulan data yang telah diolah dengan sedemikian rupa, dengan memberikan keterangan dan makna yang berguna sehingga bernilai bagi pengambil keputusan. Setingkat dari itu, pengetahuan atau knowledge adalah informasi yang sudah diolah secara terstruktur sehingga menghasilkan pengetahuan atau pemahaman terhadap suatu objek. Dan tingkatan yang terakhir, kebijaksanaan atau wisdom, adalah penggunaan pengetahuan atau pemahaman tersebut untuk pengambilan keputusan di masa depan. Contohnya, ada sebuah data, yaitu ada lampu yang tersusun terdiri dari 3 warna, merah, kuning, dan hijau. Informasinya adalah konteks yang diberikan bahwa lampu merah berarti berhenti, lampu warna kuning artinya hati-hati, dan lampu warna hijau artinya silahkan jalan. Knowledge yang didapatkan dari informasi itu adalah ketika ketiga lampu tersebut disusun secara terstruktur dan diletakkan di persimpangan-persimpangan jalan dan sudah disosialisasikan informasinya, yaitu makna dari masing-masing isyarat lampu, maka pengguna jalan bisa menggunakan isyarat-isyarat tersebut untuk mengambil keputusan ketika mereka sedang berada di jalan. Wisdom yang muncul bagi pengendara kendaraan bermotor adalah memutuskan untuk mengindahkan isyarat-isyarat lampu tersebut demi keselamatan pribadi dan keselamatan bersama. Walaupun kebanyakan konsumen memiliki kemampuan untuk rational decision making dan juga cost-benefit analysis, namun ada hal-hal di luar dari rasionalitas ini yang juga perlu diperhatikan, terutama oleh para marketers. Dalam video ini saya ingin membahas 5 dari karakteristik tersebut yang perlu menjadi perhatian marketers. Karena konsumen juga manusia, dan manusia secara universal cenderung memiliki beberapa karakteristik berikut. Yang pertama, cenderung menyukai narasi. Manusia suka bercerita, suka mendengar dan berbagi cerita, dan selalu penasaran atau curious dengan kisah-kisah naratif. Karenanya, buku biografi, film yang bercerita dengan narasi tertentu, buku berseri, acara-acara TV yang berisi gosip tentang pesohor, sampai kisah kehidupan orang yang disiarkan melalui YouTube, bahkan juga wayang dan lain sebagainya, sangat laku. Angka dan fakta akan lebih bermakna jika ia disertai dengan cerita. Hal yang kedua adalah manusia cenderung suka membuat komparasi. Walaupun kita tidak suka dibanding-bandingkan, tapi kita suka membanding-bandingkan. Oleh karena itu, ada yang namanya nilai mutlak atau absolute value dari suatu hal, ada juga nilai komparatif atau comparative value. Contohnya seperti ini. Si A baru tamat S1. Dia direkrut di suatu perusahaan dan mendapatkan gaji awal 15 juta rupiah. Tentunya dia sangat bahagia dan sangat bangga, itu gaji yang cukup tinggi. Namun, baru ketika masuk di sana beberapa bulan, ternyata di antara semua rekrutan-rekrutan baru, dialah yang mendapatkan gaji paling kecil. Semua teman-teman lainnya mendapatkan gaji awal 18 juta ke atas. Sedangkan si B, dia mendapatkan pekerjaan di perusahaan lain, dia digaji 10 juta rupiah. Setelah beberapa lama bekerja di sana, dia tahulah bahwa di antara teman-teman rekrutan barunya, dia yang mendapatkan tawaran gaji awal paling tinggi.
Sementara teman-teman yang lain rata-rata mendapatkan 8 juta rupiah. Walaupun 10 juta dan 15 juta itu nilai mutlaknya beda selisih 5 juta, namun ketika kita melihat comparative value, mungkin saja si A bisa merasa kecil dibandingkan teman-temannya. Si B malah dia merasa berbangga, walaupun gajinya tidak sebesar si A, namun kebanggaannya dia adalah dia mendapatkan gaji yang paling besar di antara teman-temannya. Hal yang ketiga adalah manusia cenderung merespon terhadap insentif. Tidak hanya merespon, kadang-kadang kita mencari insentif. Coba tanyakan kepada saudara atau teman yang menjadi ojek online, mereka pasti berlomba-lomba untuk memenuhi target supaya mendapatkan insentif. Hal ini bisa menjadi motivator eksternal dalam melakukan sesuatu. Dalam dunia bisnis, dalam dunia pendidikan, membuat sesuatu supaya menjadi seperti game ini namanya gamifikasi. Karena manusia respon terhadap insentif. Memang, mengerjakan sesuatu berdasarkan motivasi internal itu baik sekali. Tapi alangkah baiknya jika hal tersebut juga diberikan insentif dari eksternal. Sifat lainnya adalah manusia suka membuat generalisasi. Kita cenderung melihat suatu fenomena kecil dan beranggapan bahwa hal tersebut berlaku secara umum. Kadang-kadang ini juga disebut sebagai stereotype. Misalnya, Anda punya teman baru, orang Swedia. Rambutnya pirang. Kemudian, Anda juga dikenalkan oleh dia dengan temannya yang lain, juga berambut pirang. Kemudian juga Anda mungkin melihat di TV ada orang Swedia yang rambutnya juga pirang. Mungkin Anda bisa membuat satu generalisasi bahwa orang Swedia itu cenderung berambut pirang. Padahal, pada kenyataannya belum tentu. Hal yang terakhir, manusia cenderung mengklasifikasi. Ada sifat manusia untuk cenderung mengkotak-kotakkan dan meletakkan orang-orang dalam kotak-kotak tersebut. Misalnya berdasarkan ras, agama, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, status sosial, dan lain-lain. Hal ini tidak selamanya buruk karena ini merupakan hanya sebuah shortcut atau jalan pintas saja untuk memudahkan kita, jadi kita klasifikasi orangnya. Tidak juga selalu dipakai untuk diskriminasi. Ini adalah cara kita untuk berinteraksi dengan hal-hal tertentu atau orang-orang tertentu dengan klasifikasi-klasifikasi tertentu. Dalam ilmu biologi saja, kita sudah biasa mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan kingdom, regnum, phylum, divisio, classis, ordo, familia, genus, dan spesies. Manusia mengklasifikasi karena itu memudahkan kita dalam berinteraksi. Seringkali kita juga mengeneralisasi karena itu juga shortcut. Dalam mengejar insentif, itu juga cara kita untuk mencari jalan pintas untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Demikian juga halnya dengan membuat komparasi. Jadi pada intinya, salah satu hal yang penting sekali yang kita perlu ketahui tentang manusia sebagai konsumen adalah people love shortcuts. Orang suka sekali dengan shortcuts. Nah, karena kecenderungan kita mencari shortcut itu, seringkali muncullah cognitive bias atau bias kognitif yang akan saya jelaskan di video berikutnya. So stay tuned, have an inspiring day, and don't forget to subscribe because I will be posting that video on cognitive bias really soon. Saya akan segera sharing video tentang cognitive bias itu. Jangan lupa subscribe ya. Thank you guys.